وبركاته. الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، kaum muslimin jamaah al-qadimin was-salimin rahimahullah ta'ala, syukur alhamdulillah. Tidak terasa juga Ramadan ini sudah habis 17 hari dan kita pun menghadapi sebentar lagi 10 malam yang terakhir. Begitulah Ramadan berlalu dengan sangat cepat, dan kita dari awal sudah sering membicarakan ini. Hati-hati dengan waktu yang berjalan dengan sangat cepat, tidak terasa dia meluncur. Sudah 17 hari habis. Nah, hadirin dirahmati Allah Ta'ala, melalui Ramadan ini jiwa kita dibersihkan dan disucikan supaya mengenali dunia hakikatnya. Hakikat dunia itu apa? Hakikat dunia itu adalah lahun wa la'ib, permainan. Lahun artinya permainan-permainan yang melalaikan. Hanya orang-orang yang beriman yang tidak melalai dengan dunia. Dan ini dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam sejumlah banyak ayat, puluhan ayat yang menceritakan bahwa hidup ini adalah melalaikan. Satu di antaranya Allah berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya lahwun. Lahwun itu ya senda gurau, main-main. Wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kehidupan dunia ini semuanya tipuan, kesenangan yang menipu, kenikmatan yang palsu, segalanya palsu. Yang enak, yang nikmat itu semuanya palsu, karena tak bertahan lama. Yang bertahan lama itu adalah akhirat. Makanya kata Allah, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, kalau mereka tahu. Masya Allah. Kalau mereka tahu. Yang tahu siapa? Umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima Al-Quran. Adapun orang di luar umat Muhammad tak tahu. Oleh karenanya memang di dunia ini pemain dunia ini siapa? Orang kafir. Anda lihat saja. Artinya yang mengendalikan dunia ini ya orang kafir. Kenapa? Karena memang mereka tidak mengerti hakikat hidup. Hidup mereka habis dan tenggelam dalam permainan dunia. Lahun wa la'ib, hiburan. Dan mereka, keahlian mereka itu apa? Pandai melalaikan kita, sehingga kita pun ikut-ikutan pula lalai seperti mereka. Kecuali orang-orang yang dikasihani oleh Tuhannya, tahu bahwa ini adalah umpan, pancingan orang-orang kafir. Saya tidak akan mau lalai di sini. Adapun orang-orang yang tidak punya basic agama yang kuat, tidak memiliki informasi yang utuh tentang kehidupan, maka mereka ikut bersama orang kafir tadi, hanyut dalam permainan dunia. Ekonomi, permainan dunia, segalanya. Yang sadar adalah orang-orang mukmin. Artinya apa? Apakah maksudnya kita berhenti saja kerja, lalu kita iktikaf
sepanjang tahun di masjid, tidak. Bukan itu maksudnya. Aktivitas dunia kita kerjakan, tetapi kita bisa mengukur dunia sehingga tidak mau tertipu oleh dunia. Sebagaimana dahulu sahabat itu kaya, tetapi kekayaannya tak masuk ke dalam hatinya. Mereka adalah orang-orang yang alhamdulillah dikasih Allah kepada mereka rezeki, tetapi kesenangannya itu tidak dikultuskannya. Kenikmatan dunia itu bukan menjadi tujuan hidupnya. Yang menjadi tujuan hidupnya, kepuasan hidupnya itu adalah ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dia mencari dunia itu adalah konsekuensi hidup dan mungkin juga kebutuhan untuk menegakkan agama. Bagaimana orang membangun masjid kalau tidak punya duit? Bagaimana orang berdakwah kalau tidak punya perangkat? Di zaman sekarang orang menyebarkan faham yang sesat memerlukan biaya miliaran rupiah. Kita menyebarkan faham yang benar mau tidak punya modal, tak mungkin. Jadi orang mukmin mencari dunia bukan karena dunia itu, tetapi dunia hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang sebenarnya ibadatullah, beribadah kepada Allah. Jadi dunia bukan dicari sebagai dunia, dia hanya dipakai sebagai alat untuk mencari akhirat. Nah, disinilah beda antara orang-orang al-mu'minun dengan orang-orang yang kafirun. Orang kafir, dunia yang betul-betul jadi tujuan. Memang dia nikmati betul dunia itu, dicarinya dia nikmati habis-habisan. Sedangkan orang mukmin dia cari dunia itu hanya sekedar alat saja untuk mencapai akhiratnya. Begini dahulu para sahabat. Dan itulah kata Allah di dalam ayat ini tadi, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Tidaklah hidup di dunia, kehidupan dunia ini kecuali hanya permainan. Jakarta ini saja contohnya, Bapak melihat di mana saja ada permainan, di situ penuh orang kafir. Perjudian, hiburan, ya, dunia musik, dunia film, semuanya. Dunia rekreasi. Pendeknya yang semua hiburan, kesenangan, kenikmatan. Di situ kita jumpai berkumpul orang kafir. Kenapa? Ya memang betul. Mereka adalah mencari kesenangan, kenikmatan dunia. Sedangkan orang mukmin menikmati dunia itu sebatas yang dia perlukan. Karena dia tahu tujuan kesenangan dunia itu bukan untuk habis-habisan. Dan dia tahu bahwa kenikmatan yang hakiki nanti di akhirat. Bahkan pernah, kalau saya tidak salah, Umar bin Khattab, ya, ketika menikmati sesuatu, dia membatasi dirinya dalam batas terendah. Kenapa? Nanti takut nanti di akhirat dikatakan kepada dia, sudah kamu puaskan kenikmatan itu di dunia, udah sekarang jatah kamu di akhirat tidak ada lagi. Laqad adhabtum thayyibatikum fil hayatid dunya. Sudah kamu habiskan dulu kesenangan itu di dunia, maka sekarang jatah kamu di akhirat ya sudah di surga, udah habis. Jadi mereka dahulu berusaha untuk tidak begitu habis-habisan menikmati dunia ini. Dia ambil sebatas yang dia perlukan, karena dia takut nanti jatahnya di akhirat dikurangi gara-gara sudah dia dapatkan di dunia. Begitulah dahulu pola pikir sahabat, sehingga kehidupan zuhud dalam kehidupan mereka adalah kehidupan yang fenomenal. Rata-rata sahabat itu zuhud. Dunia ada di tangannya, tetapi dunia tidak masuk ke dalam hatinya. Masya Allah, ya. Apa buktinya dunia tidak masuk ke dalam hatinya? Ya, ketika diminta untuk
jihad fi sabilillah. Oh, mereka berebut untuk perang. Padahal dia tahu konsekuensi perang apa? Mati. Tetapi karena dunia tidak ada dalam hatinya, ini harta nanti bagaimana ini? Kekayaan ini kecil, di surga lebih dari itu menunggu saya. Itu yang dipikiran mereka, sehingga enteng bagi mereka untuk meninggalkan dunia dan terjun ke medan jihad. Kalau sudah ada perang, mana ada sahabat yang tinggal di Madinah? Semua maju. Yang tinggal di Madinah itu cuma nenek-nenek, perempuan, kakek-kakek yang sudah tua, atau orang yang mengurusi orang tuanya, atau beberapa gelintir orang yang masih sehat, yang disebut munafiqun. Orang munafik yang tidak mau ikut perang. Selebihnya sahabat langsung menerobos pertahanan musuh. Itulah sahabat. Tidak ada yang namanya duduk di Madinah kalau sudah ada pengumuman perang. Padahal kalau dipikir, konsekuensi perang adalah al-maut. Tetapi memang justru yang dicari mereka maut itu. Pernah terjadi dialog mata-mata Romawi mengirimkan intelnya untuk melihat kehidupan para sahabat. Lalu terjadi dialog. Apa yang membuat kamu berani untuk berhadapan dengan musuh? Apa jawab sahabat waktu itu? Seorang sahabat berbicara, kami ini kaum yang kami cari justru mati. Sedangkan kamu yang kamu cari hidup. Nahnu qaumun harisuna 'alal maut kama tahrisuna antum 'alal hayah. Kami ini umat yang kami cari justru mati. Sedangkan kamu umat yang kamu cari hidup. Jadi segala tantangan bagi mereka enteng, karena tidak ada beban. Musuh punya kekuatan seperti apa, persenjataannya seperti apa, bagi mereka kecil aja. Justru yang dia cari itu mati fisabilillah itu. Dan mereka tidak berpikir lagi tentang rumahnya, kesenangannya, istrinya, perdagangannya. Dan memang Allah mengancamnya di Al-Quran, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa ashiratukum allati wa ashiratukum wa amwalukum wa bagaimana? Di dalam surah Taubah, wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Katakan ya Muhammad, sekiranya kamu masih lebih mencintai ayahmu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, asyirah kamu, harta yang kamu kumpulkan, perdagangan yang kamu takut ruginya, tempat tinggal yang furnish yang kamu cintai, itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalannya, tunggu saja. Apa tunggu saja? Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan hukumannya kepada kamu. Allah sudah mengancam, kalau tarikan-tarikan dunia ini lebih kita cintai daripada berjihad di jalan Allah, dunia pun kamu tidak dapatkan, akhirat sama sekali tidak. Karena Allah akan mendatangkan hukumannya kepada kamu. Hatta ya'ti Allahu bi amri. Jadi inilah yang ada di kepala sahabat itu. Sehingga bagi mereka kalau sudah datang panggilan jihad, tidak ada, bahkan anak-anak di bawah umur pun datang mendaftar ikut jihad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul terpaksa harus menguji, berapa umurmu? 14 tahun. Belum masuk
kriteria. Tahun depan anak itu datang lagi, berapa umur? 15 tahun, baru diterima oleh Rasulullah. Siapa dia? Abdullah bin Umar. Luar biasa. Kenapa? Karena mereka menganggap dunia hina. Dunia yang diperebutkan oleh manusia sekarang ini, itu sebenarnya hina. Orang mukmin memperebutkan dunia untuk mengejar akhirat. Orang kafir menumpuk mengejar dunia untuk menikmati dunia, karena dia tidak punya bagian lagi di akhirat. Wa ma lahum fil akhirati min nasib. Mereka tidak punya lagi bagian di akhirat karena sudah dihabiskannya di dunia. Dan hadirin dirahmati Allah Ta'ala, begitulah Ramadan mendidik kita. Seharian lapar, tidak makan, haus, sekali masuk air putih, mungkin 3-4 butir kurma, perut ini sudah terasa apa? Sudah terasa kenyang. Oh, itu rupanya hakikat dunia. Ya, artinya begitu masuk sedikit, ini sudah terasa kenyang ini perut. Kalau soal puas itu peran nomor 2, itu hawa nafsu. Dari situ kita belajar bahwa dunia ini palsu. Makanan, lezatnya makanan palsu. Indahnya gemerlap dunia palsu. Semuanya palsu. Dan yang hakiki, wa inna ad-darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat kalau mereka tahu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak sekali ayat-ayat yang berbicara mengenai hinanya dunia ini. Begitu juga hadis-hadis Nabi. Pernah Rasulullah bersama sahabat melintasi seekor bangkai seekor kambing. Ini hadis yang ada di dalam Musnad Ahmad. Lalu melihat kambing yang sudah berulat itu, Rasulullah menyetop sahabatnya. Coba lihat itu. Apa itu? Bangkai. Tahukah kamu bagaimana ini di mata pemiliknya? Pemiliknya masih mau sama bangkai ini. Kalau bisa dibuangnya. Lalu kata Rasulullah apa? Dunia yang gemerlap ini lebih hina di mata Allah dari bangkai ini di mata pemiliknya. Luar biasa. Dunia yang gemerlap ini di mata Allah lebih hina dari bangkai. Bagaimana pemilik bangkai? Kalau bisa dibuang. Begitulah Allah memandang dunia. Makanya Rasulullah dalam hadisnya pernah mengatakan apa? Aku tidak takut kalau kamu jadi miskin. Tidak takut aku. Yang kutakutkan kamu justru apa? Kalau kamu kaya raya. Wa inna akhwafa ma akhafu alaikum an tubsata lakum zinatud dunya wa zukhrufuha. Yang kutakutkan kamu kaya raya, dibentangkan kepada kamu kesenangan dunia. Apa konsekuensinya? Berebut. Kamu pun memperebutkan dunia itu sebagaimana dahulu orang-orang sebelum kamu memperebutkannya. Lalu akhirnya mereka pun saling bunuh-membunuh. Kamu pun saling bunuh-membunuh sebagaimana mereka dulu saling bunuh-membunuh. Dunia membinasakan kamu sebagaimana dulu dunia membinasakan mereka. Masya Allah, ya. Ucapan-ucapan Nabi ini luar biasa. Kalau bagi kita yang sedang puasa, ini ibarat tetesan air embun yang menetes ke dalam hati, menyejukkan dada,
sehingga mengurangi tekanan cinta dunia. Karena dunia pada umumnya melalaikan. Oleh karenanya orang mukmin ketika dia memiliki dunia tidak membuat dia menjadi lalai. Alhamdulillah, orang-orang berduit gampang berinfak. Itu namanya orang kaya tidak cinta dunia. Dan begitulah dahulu para sahabat. Mereka kaya-kaya, bukan mereka miskin. Yang miskin ada. Tetapi kekayaan mereka tidak pernah membuat mereka menjadi lalai, sehingga mereka tidak menunaikan kewajibannya ataupun tuntutan-tuntutan dari harta itu, yaitu modal untuk berjuang. Adapun orang di zaman sekarang yang lebih memilukan, sudah miskin tak puasa. Ini fenomena yang memilukan, Pak. Miskin, tempat tinggal kumuh, merokok di siang hari di depan orang, makan tanpa malu. Bagaimana nanti ini di akhirat? Kalau dulu orang-orang miskin penuh mengisi masjid, ya, pengisi masjid, Masya Allah, yang i'tikaf orang miskin. Sekarang orang miskin susah ditemui di masjid. Justru yang di masjid sekarang banyak orang-orang menengah. Orang-orang yang memiliki harta tetapi dia tahu kadar hartanya. Harta itu bukan membuat dia jadi lalai, tetapi itu hanya dijadikannya sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Dan memang begitulah dituntut dia sebagai seorang muslim. Kewajibannya berzakat, kewajibannya untuk menegakkan agama dengan hartanya, kewajibannya untuk berinfak yang sifatnya sedekah. Maka itu lebih baik orang yang berharta tetapi tidak cinta kepada hartanya daripada orang miskin tetapi cinta dunia melekat di dalam hatinya. Siang malam bermimpi jadi orang kaya tetapi tidak pernah memegang uang sepeser pun, sehingga membuat dia tidak sholat, tidak puasa, kalau lagi mau bersedekah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, memang dunia ini banyak yang aneh. Banyak yang aneh, ya, fenomena-fenomena yang kita lihat ini banyak yang janggal-janggal. Kemudian kalau kita melihat nanti ada di dalam surah Al-An'am percakapan warga surga dengan warga neraka. Nah, ini penting kita lihat. Nanti walaupun orang di neraka dan yang ada di surga itu ternyata percakapan itu masih bisa, walaupun tidak ada handphone, tetapi masih bisa berkomunikasi. Apa kata orang-orang yang ada? Mohon maaf, saya akan cari sedikit surah Al-A'raf, suratul A'raf. Di dalam Al-Quran, wanada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Warga surga memanggil warga neraka. Apa kata mereka? Kami sudah mendapatkan apa dulu yang dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami, benar adanya. Ya benarlah. Mengapa mereka dalam surga? Bergelimang kenikmatan. Dan Allah pun menjanjikan dulu apa? Di dunia. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Kesenangan. Lalu sebaliknya, ahli surga bertanya kepada ahli neraka, apakah kamu juga mendapati apa dulu yang dijanjikan oleh Tuhan kamu kepada kamu waktu di dunia benar? Apa jawab mereka? Qalu na'am. Iyalah.
hidup dalam lingkungan api. Di depan api, di belakang api, kanan api, atas api, bawah api. Janji Allah kepada orang-orang kafir, naru jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Betul. Lalu jawab mereka, iya benar, janji Allah itu benar. Fa'adzana mu'adzin bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka memanggillah suara di antara mereka, sesungguhnya laknat Allah untuk orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim itu? Di sini Allah menjelaskan, alladzina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan memang betul di dunia ini, Pak, siapa yang menghalangi kita dari jalan Allah? Orang kafir. Orang kafir ini tidak suka kalau kita menjalankan Islam. Tidak suka mereka. Ya, mereka keberatan sekali kalau mereka melihat orang-orang mukmin dengan wajah penampilan mukmin. Oh, wajah mereka saja bisa kita lihat tidak suka. Ya. Dan mereka memang menginginkan agar jalan Allah itu jadi bengkok, supaya manusia ini tersesat semua, dan banyak yang menjadi teman-temannya. Wa hum bil akhirati kafirun, dan mereka kafir terhadap akhirat. Nah, inilah percakapan. Lalu selanjutnya, wanada ashabun nari ashaban jannah. Sebaliknya, warga neraka memanggil warga surga. Apa kata mereka? An afidu alaina minal ma atau mimma razaqakumullah. Tolonglah alirkan kepada kami sedikit air itu. Karena mereka sedang apa? Haus yang luar biasa. Dikasih minum tetapi airnya air panas. Dikasih makanan sampai buah pun dikasih, tetapi buahnya zakum. Dari api membakar, masuk ke dalam perut, terbakar ususnya, terburai usus itu. Lalu kata mereka kepada penduduk surga, an afidu alaina minal ma. Tolonglah alirkan kepada kami air yang ada di kamu nikmati, atau sebahagian dari rezeki yang Allah kasih kepada kamu. Karena mereka tahu bahwa orang dalam surga penuh dengan kenikmatan buah-buahan. Begitu dia terfikir mau makan durian, tangkai durian itu datang ke hadapan dia. Dia terfikir makan stroberi, stroberi itu datang mendekat. Dengan tangkainya dia tinggal memutik, memakan. Tidak ada lagi stroberi yang asam, dan tidak ada lagi durian yang membuat kolesterol. Di dalam surga itu mereka memakannya dengan sepuas-puasnya. Lalu kata orang neraka apa? Tolonglah bagi sedikit, ya kira-kira sisa-sisa kalian pun jadilah. Tolong kami, kirim ke kami. Apa kata ahli surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan kedua yang kamu minta ini, mengharamkan dari orang-orang kafir air dan rezeki. Siapa orang kafir? Lagi-lagi Allah menyebut alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba, yang menjadikan agamanya bahan permainan. Awas, hati-hati Pak, jangan kamu jadikan agama ini bahan permainan. Kalau baca Quran yang benar. Jangan kamu buat baca Quran seperti membaca apa? Syair. Ya, dibuat lagunya dengan langgam yang aneh-aneh, seperti orang membacakan syair dikarang oleh pujangga. Ini Al-Quran kalamullah. Jangan kamu plesetkan. Nanti kamu akan mendapatkan bahayanya, ancamannya dari Allah. Siapa mereka yang menjadikan agama mereka sebagai lahwun wa la'ib? Aslinya ini siapa? Orang kafir, Yahudi dan Nasara. Inilah aslinya yang mempermainkan agama, menjadikan agama sebagai main-main. Tetapi belakangan ini penyakit
orang kafir ini bagaimana? Hinggap ke kita pun ikut-ikutan mempermainkan agama. Dan kita mungkin tidak menganggap itu sebuah kesalahan lagi. Lalu wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka ditipu oleh kehidupan dunia. Perhatikan sifat orang kafir ya. Sifat orang kafir yang pertama, ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban. Ini yang pertama. Menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan, bahan permainan. Yang kedua, wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka ditipu oleh kehidupan dunia yang kita bicarakan di awal tadi, yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup. Lalu kata Allah apa? Fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hada. Maka hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan hari ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Kaum muslimin as-shaimun wal qaimun, ya sudah ada perhatian dari bawah supaya diakhiri. Memang sudah saya mau akhiri. Mudah-mudahan ayat-ayat tentang surga dan neraka ini membuat kita menjadi merindukan akhirat, bukan justru lari dari akhirat. Karena bagaimana mungkin lari kita dari keadaan yang pasti? Itulah al-yawmul akhir. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.